た登場だよい。 Selamat pagi Mina. One Piece chapter 1037, chapter berjudul 8 Diagram Naga Mabuk. Dan di dalam chapter ini kita disuguhkan cover sampul perjalanan tanpa emosi Germa 66, di mana di sana ada Jad yang menghela nafas serta kedua anaknya Raiju dan Ichichi melihat ke Cakrawala. Lanjut kita masuk pembahasan chapter 1037 tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Panel dimulai dengan memperlihatkan kondisi terkini ibu kota bunga. Terlihat orang-orang masih menikmati festival api meskipun festival ini nantinya sebentar lagi akan berakhir dan banyak orang masih belum menyadari bahwa bahaya sedang mengintai mereka saat ini. Pada festival api ini terlihat beberapa anak dan orang dewasa menulis harapan di atas lentera kertas yang melayang untuk dikirim ke leluhur mereka yang memenuhi keinginan mereka. Panel pun berpindah ke atas kasti Onigashima, di mana di sana sedang ada pertarungan antara Luffy dan Kaido. Namun pertarungan berhenti sejenak. Luffy terkejut melihat Kaido yang kembali ke wujud manusianya. Kaido pun sudah membawa satu botol sake. Kemudian Kaido pun meminum sake tersebut. Luffy pun marah pada Kaido. "Hei, kenapa lu kok malah minum sake?" Kaido pun menjawab, "Karena mabuk itu sangat menyenangkan. Apakah kau mau minum juga?" Kebetulan saat ini sedang ada festival api di ibu kota bunga. Bahkan tadinya kami juga sedang mengadakan pesta perjamuan di Onigashima. Tapi gara-gara kalian semua pesta penjamuan ini kacau berantakan. Tiba-tiba Kaido pun mulai menangis dan tertawa. Wororororo, rorororo. Luffy pun kesal melihat Kaido mabuk. Kemudian Luffy berlari sambil melepaskan jubahnya dan berkata, "Jangan menjadikan alasan mabukmu nanti bila kau kalah dariku." Kaido yang kesempoyongan sambil berpegangan di kanebonya menjawab, "Dasar bodoh, dengan mabuk ini aku malah semakin kuat." Luffy langsung melancarkan serangannya dengan memanjangkan tangannya, namun Kaido mampu menghindari dengan melompat dan Kaido merubah ke wujud hybridnya dan langsung menyerang Luffy dengan kanebonya memakai teknik Warai Joku atau bisa dikatakan jurus mabuk. Terlihat Kaido mampu mengeprek Luffy dengan kanebonya. Pukulan ini sangat kuat sehingga membuat orang-orang di panggung utama kaget melihat sebagian atapnya runtuh. Luffy mengerang kesakitan, dahi Luffy pun berdarah. Kaido kembali berubah wujud menjadi naga raksasa yang masih saja teler. Naga Kaido sempoyongan karena teler mabuk berat. Kaido berkata, "Ini sangat menyenangkan, tempat ini hampir setengahnya telah hancur, bahkan aku sendiri tak mampu melindungi kastilku." Saat itu Luffy masih mengerang kesakitan sambil mengusap-usap dahinya yang kena geprek. Kaido dalam mode mabuk murung melanjutkan curhatannya yang masih ngelantur. "Kastilku rusak. Tak apalah, bisa aku bangun kembali, namun butuh 5 tahun untuk merenovasinya. Hihihi." Kembali Luffy yang sudah bangkit langsung berlari ke arah Kaido dan berniat untuk menyerangnya, namun malah keduluan diserang Kaido dengan teknik Tatsumaki Kaifu. Luffy pun mampu menangkis dan menghindar dari serangan pisau Kaido yang kemudian membelah bebatuan menjadi dua. Kaido pun kembali ke wujud hybrid dan masih dalam mode mabuk menangis dan langsung menyerang Luffy dengan kanebonya. Sebelum serangan Kaido mengenainya, Luffy melompat dan menjadikan kanebo Kaido menjadi pijakan kakinya untuk ancang-ancang menyerang Kaido. Alhasil Luffy mampu menendang Kaido pun di dagunya dengan sangat kuat karena dilapisi dengan Haki Bosusoku. Namun Kaido tak langsung menyerang. Kaido pun menangkap kaki Luffy dengan ekornya. Dalam keadaan mode mabuk menangis, Kaido menyeret Luffy dengan ekornya. Lantas kepala mereka pun beradu dan dampak dari benturan kepala mereka ini sangatlah kuat. Terlihat kilatan hitam yang keluar dari benturan tersebut. Kagak pusing apa ya mereka, hehehe. Namun ternyata benturan kepala Kaido dan Luffy ini tidak sama sekali menyentuh. Namun karena efek kekuatan mereka yang sangat kuatlah yang membuat benturan ini mengeluarkan efek kilat hitam meskipun tanpa menyentuhnya. Terlihat Kaido berubah ke mode mabuk murka dan menyerang Luffy dengan sangat agresif menggunakan teknik Bolo Burst. Serangan Kaido ini mampu dihindari oleh Luffy. Luffy langsung menyerang dengan teknik Gatling Gun. Sontak Kaido pun melancarkan serangan dengan teknik Gundari Ryushikan.
Lantas serangannya dari keduanya pun beradu dan bergemuruh. Terlihat Luffy menyerang dengan banyak sekali bogem mentah raksasa yang dilapisi haki Bususoko ke arah Kaido. Begitu pula Kaido terus melancarkan serangannya dengan kanebonya. Dan yang terjadi, Kaido dan Luffy jual beli tonjokan yang saling mengenai muka mereka. Keduanya pun berteriak mengerang kesakitan. Luffy menghentikan serangan kanebo milik Kaido dengan memegang kanebonya dan langsung menendang perut Kaido. Kaido pun terkena tendangan Luffy. Mata Kaido menjadi kosong serta darah bercucuran dari mulutnya. Luffy pun menatap Kaido dengan sangat serius dan sangat marah. Pertarungan yang sangat menegangkan dan semakin memanas. Namun tiba-tiba panel pertarungan Luffy dan Kaido terpotong dan panel berpindah ke Mary Joyce. Di sini memperlihatkan para ante-ante Im-sama yaitu Gorosei yang sedang ngerumpi sesuatu. Gorosei pertama mengatakan, sepertinya Levelli tahun ini sedang dikutuk. Terus Gorosei kedua menjawab, lupakan dulu masalah itu, kita harus berfokus pada negeri Wano karena tidak ada yang menyangka perang di Wano akan sejauh ini. Gorosei ketiga berkata, ini waktunya untuk kita bergerak. Nico Robin harus segera ditangkap. Soal Kaido dan Big Mom bila nanti mati itu tidak masalah, karena memang kedua monster itu harus dilenyapkan. Sedang dalam wilayah perairan negeri Wano, armada kapal angkatan laut nampak kaget karena melihat bayangan yang sebuah besar dan bergerak mendekatinya. Namun entahlah, mungkin itu sebuah pulau. Salah satu Gorosei mendapat informasi tentang buah iblis legendaris dan berkata, itu tidak mungkin, hal itu mustahil. Bahkan buat kita sendiri buah iblis itu adalah mitos. Bahkan buah iblis legenda itu pun belum bangkit satu kali pun selama beratus-ratus tahun lamanya. Kalau begitu, mengapa pemerintah dunia mengubah nama buah iblis tersebut? Gorosei lain pun menjawab, tentu saja untuk menghapus keberadaan buah iblis itu dari sejarah. Dan pada akhir chapter diperlihatkan sosok bayangan besar di perairan Wano. Sosok bayangan tersebut adalah gajah raksasa Zunisa yang membawa Pulau Zo di punggungnya. Zunisa pun terlihat berada di belakang armada angkatan laut dan bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.